Pagi Mas. Duluan nih, maaf nih. Kenapa? Duluan. Iya ini. Dalam rumahnya merasa bersalah ini kan ini jadinya kan. Apa kabar? Sehat, Pak. Oke, kemarin sama ketemuan. Dipakai bro. Pakai aja. Dipakai ini dipakai. Hah? Dipakai boleh, dilepas boleh. Mas, ketemu lagi nih. Ngopi melek nih. Iya, 2 mingguan sekali berarti lu mau ketemuan. Mas ini ada oleh-oleh dari Masya kebun. Allah, Masya Allah. Ubi Cilembu. Wih, mantap ini. Bapak, selamat datang, Pak. Mau silakan. Makasih. Sini. Udah sok ada. Boleh digabung, boleh. Bisa. Itu yang anak gua itu bosan balik bro. Kan di sini pelatihan. Oh, yang itu jadi order lu jadi kirim. Cepat. Masuk duit. Jadi, Pak, itu salah satunya yang Oh masih? masih, Pak. Oh masih dia udah pulang. Mereka nggak mau pulang, Pak. Nggak mau pulang. Masih, Pak Willy. Oh yang asli sini ya mah dia cuma 2. Asli sini yang Ini dari- tidur di sini 3 orang. Oh. 3 orang. Kalau kita total cuma 4 orang, Pak, untuk di farmnya aja. Yang banyak di pertanian sih. Kita kan pakai kebun jagung soalnya. Pakan hijauannya. Kita di mana? Di pertanian sama mungkin kalau pas ada orderan kompos banyaknya di sana. Kita punya rumah kompos soalnya. Mengolah limbah kambingnya. Oh tadi lihat ada batu sama kotoran ini nanti bisa gitu. Iya, nanti kita olah jadi pupuk kompos. Jadi tinggal misahin batu sama kotorannya gitu. Itu yang di mau kan yang batu kerikil ini. Oh ini dipisahin. Manual. Iya, kalau kelihatan. Oh, itu aja laku tuh. Kotorannya laku kotorannya. Ya ikutnya jual pupuk berarti ya? Oh ikutnya di sana jualnya Salah satunya ya, untuk credit value-nya iya. Kita udah banyak sih, Pak, sebenarnya kita jual kemitraan. Kita membina peternak petani. Sebenarnya kita terintegrasi, Pak. Terus cuman nggak sampai ke pengolahan. Kalau pengolahan ke beliau sama pengolahan susunya saya percayakan ke beliau. Kita hanya hulunya saja, Pak. ya. Ini kalau udah datang ke dia biasanya udah niat nih, Pak. Iya, pasti dong. Berarti ya. Ayo, Pak, ini, Pak. Aduh. Ya. Ayo Pak. Ini saya mau kesini mampir dulu, Pak. Sengaja. Sambil. Ya Mas Dri. Dalam? Masak dulu Pak. Masak. Masak dulu. Yang Ini masak kue dulu. yang masak, Pak. Makasih. Masih tertarik lihat kambingnya kan? Oh ya, ada Mas. Ya tadi udah dia udah keliling. Udah deh cukup. Udah, thank you. Kalau mau nambah lagi. Bukan. Susu. Pabrik susu. Kalau Ini produknya, Pak. Kalau cairnya ini. jadi Tapi kabel juga Kalau mau beli susu, sekalian. Pak, boleh. Iya, beli Kalau mau sekalian. nyicipin. Enggak. kita beli sih Enggak, sebenarnya. Mas. Oh. Kalau daging langsung jual Beda, daging hidup beda. aja yang Iya. Kalau daging dia breeding tuh. Atau breeding digemukkan, baru dijual. Kalau daging. Kalau ke daging enggak harus yang mahal-mahal, kambingnya biasa aja kan. Jenis kambing apa? Jenis kambing apa? Banyak macam-macam. Mau kambing apa nih? Mau domba. Oh, yang buat korban tuh apa biasanya? domba karena murah. Karena murah. Iya, domba lemaknya lebih tinggi daripada kambing. Beda-beda masing-masing pemain ininya apa? Masakan kambingnya, mau domba mau kambing. Kalau buat sate biasanya apa? Domba karena murah bu. Kalau ini. Kalau kambing Tiap pagi Biasa ngantri. kita udah terlatih. Kalau dulu ngetek tempat. itu lucunya kambing tuh mas. Kalau dia udah terbiasa, dia kalau nggak diperah tuh dia cari tuh, Oh. supaya diperah gitu. Cuman awalnya susah, awalnya. Oh, berontak dia. Iya. Oh. Ke mana-mana dia. Kalau dia ini deh jalan udah tahu Lihat aja dia. lucu, buka itu langsung tertib dia. Iya, udah tahu dia. Terus dilatih dulu, Pak. Kalau awalnya susah. Emang semi sirkus ini, Pak. Saya bisa. Itu dia mau masuk sendiri.
kalau udah ini kan dia kenceng mas, di ambing itu udah kenceng, kalau nggak dipres sakit ya. Iya. Akhirnya dia harus ini. Kayak kita kebelet tipis tuh Pak. Iya, iya. Berarti ini lebih fokusnya ke yang susu perah ya? Susu. Di Cuman sini ya. kita kalau yang jantan tuh kita ini Pak, emang kita Bali bull. Jadi yang jantannya nggak diperah, kita bikin konsep untuk potong tadi. Oh. Iya, untuk Bali bull biasanya. Cuman kita nggak ini sih, nggak di biasanya ada Fokus. yang ngambil. Iya, iya. Meskipun itu jantannya jantan mahal, Kecuali untuk breeding, kalau jantan mahal kita nggak, kita untuk pemacet untuk penjantan. Karena kita masih ada yang cross ya, masih ada yang silangan. Jadi pejantannya tidak kita ambil untuk pejantan, untuk pemacet. Cross kan masih belum pure breed, belum Ya. darahnya masih darah F ya, belum F0 gitu. Jadi tidak kita gunakan untuk pejantan, nah itu untuk dijadikan pedaging biasanya. Kalau teman-teman yang ada yang teman-teman yang 1 tahun dipelihara untuk kurban juga ada, yang penting udah 1 tahun udah sah menjadi kurban juga ada. Ada yang Bali bull di usia 5 di bawah 5 itu udah diambil jagal untuk sate, untuk konsumsi lah. Jadi itu mas konsep perah. Mas, kita kalau mau pengen pejantan tuh nggak ada hasilnya. Ya. Gitu. Rugi kita makanin kan, karena kita punya perah. Makanya ya kayak tadi, beli bull, jual kecil, jual mau potong silakan. Kalau enggak udah setahun lebih dijual untuk kurban. Nah, kalau kita bisa milih anaknya mau jantan mau betina udah pasti betina ya. Oh. Jauh Doanya lebih itu menguntungkan. betina gitu ya. Cuman sayangnya di Indonesia tuh belum ada sexing ya. Sexing itu Iya. kayak ya pemilihan atau kawin IB lah. Jadi yang nanti keluarnya bisa ditentukan mau jantan atau betina. Di Indonesia belum, di luar berjalan. Kambing tabung berarti. Iya betul. Itu ibu belum jalan mas ya? Itu keberhasilan masih rendah. Pak. Rendah ya. Beda sama sapi ya. Beda banget sama sapi. Oh, sapi udah bisa. Tapi sudah bisa, Pak. Bisa diaplikasikan. Bahkan sampai sexing ya. Oh. Bukan hanya keberhasilan Iya. kawin tapi sampai ke seleksi Oh. kelamin. Iya, iya. Terus di perah ini berapa lama? 2 kali sehari. Enggak maksudnya tahan berapa lama sih kambing menghasilkan susu? Oh, Berapa Usia tahun? Berapa? Ha? sampai usia berapa? Kalau secara literasi sampai 8 sampai 10 tahun, Pak. Secara literasi, cuman kan kita ternak baru 5 tahun ya. Dan di 5 tahun ini sudah masih ada yang masih diperah. Oh, itu dari kambing yang angkatan pertama. Iya. Dari dia bunting pertama sampai 8 tahun itu masih bisa diperah. Enggak, kalau yang di sini Iya, dari angkatan pertama. masih ada. Masih ada. Kita memang seleksi awal tuh di 10 yang benar-benar kita anggap parent stock ya. Kita anggap benar-benar ini kualitas kambing bagus. Ada 5 waktu itu. Ada 10 sorry. Terus kualitas susu beda-beda, Pak? Hasil susunya atau mau kambing apapun pasti hasilnya mah sama aja gitu. Sama aja sih Pak. Terasa. Kita tergantung kualitas makan sih sebenarnya. Oh. Susu itu tergantung banget sama apa yang dia konsumsi sebenarnya. Lebih ke volume mungkin ya. Lebih ke volume kalau Ah. kambing kita lebih ke volume. Volume. Karena ngejarnya volume. Kalau kualitas sama Pak. Hanya yang membedakan tuh total solidnya aja sih. Oh. Kekentalannya aja sebenarnya. Dengan etawa ya. Cuma secara volume jauh. Kalau etawa untuk produksi kayaknya eman-eman pemeliharaan dengan pakan yang sama, waktu yang sama, mending kok pelihara yang tipe-tipe putih-putih ini yang sana ini. Ayo Pak. Ayo, minum. Duh, minum masuk. Dia sok. Apa ini? Yang nggak ditawarin terus. Ayo, Makanya man. ajar Pak. Biasanya kalau udah 10 tahun diapain? Dijadiin potong gitu. Jadikan daging Pak. Jadiin daging. Ya sate biasanya konsumsi. Nah, tahu bakso nih. Jadiin tahu bakso bisa konsumsi. Hah? Jadi tahu bakso? Wow. Mulai bisa diperah usia berapa, Pak? Mulai bisa diperah itu kita lah 9 bulan sudah bisa dikawinkan. Terus dia bunting selama 5 bulan. Artinya berapa? 12 ya? 14 bulan.
Udah mulai start. Kita kan berat badan Pak. Awal kita penentuan kawin itu di berat badan. Kita di 40. Semakin cepat dia di pencapaian 40 kilo, ya semakin cepat waktunya dikawinkan gitu. Meskipun umurnya belum nyampe. Meskipun orangnya belum. Berarti di sini fokusnya kalau punya anak Pulang yang, ya kayak itu. yang betina kebanyakan yang dijaga terus. Iya. Yang jantannya udah besar lepas. Iya. Nggak besar kayaknya 5 bulan juga deh. Iya. Iya, nggak bisa. Tapi harganya sama kambing biasa sama aja. Iya. Kami yang setahun. Beda pasti. beda. Yang mana? Yang Padahal nggak usah Kambing dipaksa. jantannya. Jantan. sama aja sih Pak. Harganya sama aja kan. Kalau udah setahun juga sama, sama yang Kan Oh, mereka saya pakai kilo ya ini ya, ditimbang ya. Pakai kilo Pak. bawa jual. Patokannya ya. Patokannya berat. Patokannya berat. Kalau yang udah setahun mah ya lebih mahal. Kalau yang Iya. makan setahun Iya, kan. iya, iya. Iya. Tapi kan kalau untuk kurban harus setahun. Cuman sayang kita belum fokus di jantan sih Pak. Ada yang ngambil terus dipelihara dulu. Oh. Atau biasanya untuk Bali Bull itu. Kalau konsep kemitraan di sini gimana, Mas? Kalau konsep kemitraan biasanya manajemen SOP dari sini, dari kita, pemilihan bibit kita yang milih dari sini. Nanti apa namanya hasil susunya kita ambil. Cuman gitu aja sih Pak. Di apa Sesederhana statusnya itu. pinjaman kambing. Oh, enggak, tetap di akadnya tetap beli, jual beli. Cuman kita udah seleksi Pak untuk kambingnya. Oh, disortir dulu di sini ya. Karena ini sudah sortiran sebenarnya, jadi kita berani menjamin untuk kualitasnya, untuk kuantitinya. Oh, masih misalkan petani lokal nih, kecil-kecilan nggak sebesar ini tentu kan. Kalau populasi tergantung ini kok Pak, tergantung kemampuan peternaknya kok. Oh, Kalau jumlahnya ya, tidak harus berapa puluh ekor gitu Mbak. tapi Yang beli paling ya, kecil tetap. aja 10 kok. Iya. Karena kalau nitip itu nanti jatuhnya mereka tidak memiliki Pak, nyun sewu. Kita pernah seperti itu, sistem gaduh. Oh, pernah kayak begitu? Kenapa? Bagi hasil Jadi anak. mentang-mentang bukan kambingnya ya pemeliharaannya ngawur gitu. Makanya kita ini akadnya akad beli, nanti SOP manajemen kita dari semua dari kita. Yang kemarin Pak Coy ini kan juga untuk mempersiapkan. Jadi ada fase mereka magang di sini Pak. Sampai benar-benar bisa sampai ada keluar sertifikat untuk mereka. Jadi mempersiapkannya itu emang dari nol. Pak. Kita siapkan betul gitu. SOP manajemen termasuk anak kandang, persiapan anak kandang juga. Di struktur kandangnya semua dipersiapkan. Kalau strukturnya tergantung Bangunan segala. tergantung kemampuan sih Pak. Tergantung kemampuan sih. Tidak harus setinggi ini, tidak harus pakai besi, enggak. Yang penting dia nyaman aja. Tapi konsepnya di share mungkin ya. Konsepnya kita atur dari kandang, dari sini. Kalau saya lewat, baunya memang nggak terlalu bau ya ini. Kenapa ya? Kenapa Apa ya? dari makanan? Bisa jadi dari makanan. Yang pertama, yang kedua memang kita ada pembersihan berkala Pak untuk limbahnya karena kan kita olah ya. Jadi setiap minggu kita panen. Jadi tidak sempat kotoran tuh ngumpul di bawah. Terus kebersihan kandang juga kita jaga Pak yang pasti. Kita sapu setiap pagi. Kalau bisa Kebersihan disapu sih, apa Pak. dikasih air, Pak? Kalau misalkan dikasih air kan yang di bawahnya nanti jadi becek. Maksudnya yang di bawahnya kan Disapu kita aja. semua kan. Karena kan kayu Ke ya Pak bawah ya, ya, jadi semuanya. disapu aja ya. Dan dia kan langsung turun ke bawah Pak. Nggak harus disiram air. Oh, jangan malah. Iya, nanti yang di bawahnya jadi Disiram air kalau pas pada saat ini aja, disinfektan aja. Itu pun spray kan, bukan semprot ya. itu per berapa lama? Kita 2 minggu sekali untuk disinfektan. 2 minggu. Apa akibatnya kalau nggak disinfektan? Ya banyak lah Pak, virus, bakteri, kan fungsinya untuk mematikan apa namanya Bakteri jahat. bakteri-bakteri itu. Kalau pipisnya mana? Bersihin. Kalau pipisnya langsung serap ke tanah Pak. Kalau yang tadi kan kalau di tempat ini tempat ambil susunya. Kalau biasanya kalau sudah terbiasa dia kan nggak akan ini Pak, nggak akan. Habis pipis sih. Ya ada 1-2 lah yang pipis, cuman ya dibersihkan ada saluran, ada kayak apa namanya septic tanknya Pak untuk serapannya. Air pipisnya nggak ditampung. dijual gitu. Iya kan bisa dibuat. Dibotolin. Repot ya Pak, saya melihat pola seperti itu karena kan kalau pipis tiap hari kan
limbahnya jadi banyak, kita bingung mau dijualnya. Oh, bisa jual ya? Bisa untuk PLC, bagus itu Pak, untuk pupuk organik cair. Cuman kalau sudah di bawah ada tanah, udah otomatis kan sudah tercampur lah, kontaminasi. urin sama fesesnya kan udah tercampur gitu aja sih. Kenapa bawahnya nggak dibikin ini? keramik. Bukan keramik apa? Semen. Enggak, supaya jadi Aspal. bukan tanah kan bisa langsung diambil, lebih gampang. Bau. Kalau semen itu gampang sih Pak, karena harus bersihnya harus berkala banget itu Pak, harus sehari sekali itu. Kalau enggak akan bau sekali. Jadi kalau tanah mah Nyerap dia. Kalau gitu. nyerap Pak. Iya. Bau dia kalau pakai semen. Sebenarnya yang bagus memang itu pakai plester, Oh, tapi kendalanya itu harus bersihin setiap hari. Ada nggak tenaga yang mau bersihin tiap hari? Kayaknya kita tuh kayak nggak ikhlas aja Pak kalau nanam 1 tenaga 2 tenaga untuk bersihin. kandang doang. Bersihin tai doang. Iya Pak. Jadi kalau tadi itu yang kalau dikeramikin kan lebih gampang buat ngambilin. Setuju, tapi itu baunya itu kendalanya di situ, bau sekali. Kalau nggak setiap hari kita bersihin ya. Iya. Bersihin itu bukan hanya disapu Pak, ngilangin flek urinnya, disemprot kan. Oh, jadi boros air juga ya. Jadi boros air juga. itu airnya nyuri. Air gratis lebih tepatnya. Air gunung ya. Air gunung. Itu berminggu-minggu nggak jamuran gitu. Nggak. Lumayan bagus Di ya. dalam itunya Lampungan. Kalau harga yang betina nyimpen di galon. yang udah kira deket 9 Seminggu, bulanan dua gitu minggu. berapa? Nggak jadi hijau. Kita di 7 juta Pak. Bagus yang Bang Layang Bang. 7,5 sampai 7 juta. Kalau untuk investasi susu harusnya nggak mahal. Jadi kita bisa hitung kok. Saya selalu terbuka kok Pak untuk analisa keuangannya ke teman-teman mitra ya. Kenapa harus beli dengan harga sekian? Alasan kenapa harus beli dengan harga sekian itu kita buka semua. Dengan starting pencapaian misalnya di laktasi 1 bisa 2 liter. Itu kita hitung Pak. Jangan kita hitung. Kita hitung bareng. Jadi tadi harga yang berapa emang susunya? Kalau di Jogja masih Pak Rahmat paling oke belinya Tinggi. 20.000. Rahmat. 20.000. Bentar lagi naik 25 Rahmat katanya. Kartolo. Bentar lagi naik katanya Pak 25 katanya. Tapi kalau pasarannya stabil Pak atau emang ada untuk harga ya? Kalau untuk saya dan Pak Rahmat stabil insya Allah karena kita ada komitmen ya Pak ya. Ya ada kontrak. Saling bantu lah kita prinsipnya kan gitu ya. Tidak ada yang merasa diuntungkan. Ya saling bantu aja Pak prinsipnya. Cuman untuk di kandang lain saya nggak ngerti ya. Setahu saya sih lancar-lancar. Memang ada fase atau seasoning yang ya harga susu semua komoditi lah menurut Iya. saya. Stok. Ya. Kalau di Bandung ambil susu atau enggak? Di Bandung setahu saya itu kurang Pak susunya Pak di sana. Bandung Malang tuh Bukan maghrib. kayak sentranya orang minum susu gitu loh. Setahu saya ya, pengamatan saya ya. Berarti kebutuhannya besar. Kebutuhannya besar, demandnya besar. Oh. Di Malang itu bahkan di setiap oleh-oleh itu Pak ada susu kambing pasteurisasi, mereka berani nyetop. Artinya kan kebutuhannya besar. Padahal pasteurisasi nggak tahan lama Nggak tahu harusnya. mah. Makanya saya 3 bingung. harian 4 hari ya Betul, harusnya. betul. Di Bandung kayaknya masih langka ya susu kambingnya. Nggak pernah lihat malah. Lah itu justru nggak pernah lihat Apa pernah itu. nyari kitanya jadi Iya, tahu. Nggak ngeh. Kan kalau banjir Maksudnya kan di pasar mau kaget nggak minggu nyari juga nggak ada yang jualan. lihat kan. Di mana mau nggak ada, mungkin ada. Cobain nih, Mas bener. Pengalaman pribadi. Dulu sebelum booming, sama itu juga gitu. Deg-degan. Pelaku awal. Tapi lu kan asalnya dari kandang doang kan? Dari dari ekspor gitu. Maksudnya lu kan Iya. ekspor asalnya. betul, terus ke susu kan. Susu sama. Masih sepi, Jogja masih sepi, main susu sepi masih. Saya masih naik motor bawa susu kambing keliling Jogja. Lihat deh, buktiin deh. Buktikan. Ini Buktikan. Berminat buka di mana? Karena kebutuhan di Jogja banyak besar sekali. Pengolah terbesar itu kan setahu saya di Jogja ya. Jogja. Oh, susu kambing ya. Yang kedua Jawa Tengah, Jawa Timur. Kalau Bandung itu lebih kreatif aja mereka gitu loh. Bikin keju, bikin bubuk, bikin pasteurisasi. Ada aja pasarnya. Ada aja pasarnya.
apalagi belum dikunjungin dinas, belum lagi dikunjungin untuk pelatihan ya, duit semua itu. Emang bayar? Apa? Ya mereka Kunjungan. bayar ke kitanya atau Iya. Iya, bayar ke kandang emang. Iya, makanya saya bilang ke Mas Fajri, dulu kalau saya yang profesional perusahaan saya cas, Bos. Emang kalau sekolah saya gratis, kayak kampus, mau ini saya gratis. Cuman pulang wajib beli susu. Gimana? Kita doang ya. Iya. Kalau yang perusahaan saya cas, karena apa ya, kita kasih makan, kasih tempat, nah itu kita cas. Alhamdulillah si Mas Fajri ini baik nih, gratis semua di sini. Ya itu udah. Apalagi di Bandung masih langka, aduh, udah nih, tinggal nempel iklan aja, teng. Iya sih, yang penting bener kata Pak Rahmat, yang penting kita tahu marketnya dulu kalau kita mau apa ya. Kan ini Kalau masih kita ngeraba-raba mau juga bertani. misalnya di Bandung untuk ukuran Bandung. Nah, mumpung masih ada waktu untuk meriset pasar, ayo dilakukan aja dulu. Tadi kalau kemitraan itu Iya, Pak. kita di Bandung artinya kambing kan beli dari sini. beli dari sini. Iya, nanti ada Sistem semua disupport. Ya. Hasil susunya ditarik berarti. Oleh Kalau dari Bandung ya nggak mungkin. oh, iya, jadi nggak mungkin kan. Tambah ongkir nanti. mungkin biasanya kita rekomendasi ke teman-teman pengolah yang terdekat atau mungkin Pak Oh, ada Rahmat kalau channel. bisa punya Kalau hanya 20-30 liter per hari, habis di Bandung. Yakin? Ya. Susu segar doang itu. Hah? Susu segar. doang. Yakin? Nih, coba lu minum, nggak ada rasanya. Ya, gua ambil aja. Gua main Cobain coklat. aja dulu. Tet, coklat. Oke. Cuman kalau pas ada di minumnya nggak rasa. Jadi tinggal di Bandung, tinggal di edukasi dikit-dikit aja, edukasi manfaat susu kambing, jadi udah. Apalagi ada yang sakit pernapasan, tuh kasih sampel terus 100 mili cobain. Langsung bisa bernapas dia. Langsung KO. Tapi bener bro, tuh hangat ini. Itu bener. Kalau yang untuk sakit loh ya. Jadi isunya tuh harus takut-takutin ya. Enggak. Yang penyakitan. Dulu saya mulai itu, saya pasti kasih ke tetangga yang sakit, saya kasih. 100 mili. Kasih cobain. Terus sekali minum Gratis dulu. Nanti datang udah dah. langsung kerasa ya. Kayaknya gua butuh susu. Gua rasa gua deh. nah temennya ini Pak Kacang, Iya. ini temennya. Ayo. Itu kenyang tuh, Pengolahan tuh mengenyangkan. diolah tuh ini supaya tahan lama gitu. Iya, jadi bubuk, jadi powder, jadi ini. Oh. Berarti Bapak jual bubuk yang dikemas-kemasnya itu ya. Nah, ini kan versi segar. Rahmat bikin versi bubuk. Oh. Jadi dari 2 hari jadi 2 tahun. Ya. Enggak laku dong namanya. Kalau yang fresh ini dari diperes jadi gini ada pengolahan apa? Ada kita di pasteurisasi, dihangatkan di 70 derajat. Ngomong Dari suhu ngapain? mendidih ya. Ya. Yang putih satu. Putih. Nah, yang kecil aja kecil. Nah, kalau jantannya berapa Kalau jantannya berapa aja sih? harganya? Oh, harganya? Per kilo Harganya mungkin. itu Per kita yang- kilo yang untuk Yang lokal, yang lokal. Kawinin. Oh, disangka gue yang udah jadi anak ini. sate. Enggak, yang per kilo tuh harga daging, Pak. Untuk yang tidak dijadikan pejantan. Kalau untuk dijadikan pejantan beda lagi harganya. Karena tidak langsung dipotong. Biasanya masih panjang kalau di. Kita tuh di harga 10 jutaan, Pak. 10 sampai 11. Kalau jantan. Siap kawin ya. Plastiknya bagus itu Usia ya. Tebel itu. 11-12 bulan. Sudah. Umum sih Pak kalau itu. Kita harga itu umum sih. Dulu kita termasuk yang termahal Pak. Jujur aja, karena dulu sempat susu sempat demandnya berkurang, jadi teman-teman tuh panik selling, akhirnya banyak yang menjual dengan harga murah. Tapi kita tetap Pak, karena kita tahu kualitas dari hewan yang kita pelihara. 10 11. Beda dikit berarti. 60 juta ya. Ya, kan ini enggak F0. F0 mah beda Oh, lagi. F0. Oh, F0. Tapi F0 lokal ya? Iya, F0. Lahiran sini ya.
Mas Andri, kalau misalnya numpang kawin bisa nggak? Ada biaya nggak? Numpang kawin. Nggak ada sih pak. Kita nggak pernah ngecek. Ya nggak mungkin kalau dekat numpang kawin bisa Mas bawa. Kalau dari Bandung masa saya harus bawa ke sini? Oh enggak, maksudnya Numpang kalau kawin. di Niat bener, kalau ya? bawa ke Bandung mungkin udah buntingan pak. Udah kawin Bil. Udah kawin, Jadi gitu. kawinkan di sini Bil. Kita kawinkan di sini, bawa ke Bandung. Cuma nanti proses berikutnya pak biasanya. Kalau mau dikawinkan lagi ya nggak susah. Itu harga segitu juga kan belum sama kos kirim kan? Kos kirimnya ini. Mau Pak Billy mau manggil transporter ke sini boleh. Kalau ongkos kirim paling berapa sih pak? Nggak banyak lah. Satu ekor biasanya rata-rata di 300-500. Oh bukan hitung truk. Kalau jumlahnya banyak kita truk pak. Kalau cuma 10-20 kan satuan jatuhnya. Kecuali truk bareng saya juga nggak berani pak. Masa bareng pasir mau pak? Nggak kan? Itu murah tuh pak. Bareng pasir, bareng tebu itu. Iya, Bandung masih langka ya susah ambilnya kayaknya. Sama sekali nggak terkenal. Di pasar Minggu juga nggak ada yang jual. Pasar. Setahu saya Jawa Barat yang paling banyak Kuningan. Banyak. Oh, daerah Terus sono. mana lagi pak? Tangerang banyak ya pak ya? Tangerang, Bogor juga ada. Bogor banyak. Setahu saya ada pengolah di sana. Susu segar pak. Macam-macam ada. Apa sugar. kandang doang? Yang di Bogor. Peternakannya. Hmm. Peternakannya banyak. Kalau di Bandung Yang cepet nih. Belum keduluan. Gila susu ini untuk MBG. Serius bos. Tapi kan sapi. Kambing digasak bos. Iya bos. Kambing digasak bos. Tapi kambing tuh dibubuknya, digasaknya, diserbuknya, bukan di pressnya. kalau Dong, kalau teman saya Kalau dong yang Muslim itu jualnya Nggak di itu pak dapet. setiap Hah? Nah, Sabtu kok nggak dapet? Minggu kalau nggak salah ada kayak semacam bazar gitu atau untuk ini biasanya untuk ya untuk kembalikan ke umat. Kalau yang ini ya teman-teman itu aja udah hampir setiap minggu dia pesennya 100 botol gini. Paling gampang bos, yang sakit, bos tau, bener dan tuh gue yang lakuin, bos. Itu kalau yang terapi, dia harga tuh nggak dilihat, yang terapi sakit ya. Ya. 100 botol di stok untuk apa untuk anaknya bos. Dulu gue pernah nyuplai itu anaknya kena autis, itu kambing. Bisa sembuh. Ya, nggak tahu gue cuma penjual kan bos. Enggak maksudnya kan nyuplai. Iya, kan nyuplai maksudnya ada perkembangan anaknya. Nggak tahu, tapi dia rutin sampai 6 bulan. Soalnya buat dijual lagi sama dia. Cuma cerita doang anaknya autis. Tapi dia jualan. Ngaku-ngaku aja ngaku-ngaku. Anak gua tuh autis, cuman dia buat kejualan. Tapi ada loh pak ibunya yang akhirnya berpikir gitu. Jadi misalnya, tapi bukan autism ya, lebih ke pernapasan anaknya sembuh. Dia promosi dia jual akhirnya ke teman-teman yang lain. Oh, berarti Dengan isu yang sama Jadi gitu. loh. ngerembet ya, jadi Makanya ngerembet. gue bilang, Emang yang pernapasan. fix, yang fix buat apa nih yang fix? Pernapasan. Oh, pernapasan. Pernapasan pak. Asma gitu ya? Pernapasan dan persendian. Lambung. Pak. Seksi mah kita ada pasiennya ya. Langsung. tulang deh, tulang. Ya, Lambung, sama persendian, sendi. tulang. Iya, ibu saya tuh kena ini ya udah 74 tahun. Wah. Dengkul. Butet apa ini lutut nih. Gunting, Bos. Tuh udah bunyi tuh. Minum susu kambing alhamdulillah. Bos. Sembuh. Sembuh enggak. Dari tadi nanya sembuh aja. Iya. Ya nggak tahu nggak mau cuma jualan. Iya, jangan-jangan promosi aja. Makanya gue bilang, yang paling efektif kalau ente mau main di awal, yang sakit. Iya. Nah dulu ya nggak tahu ya dulu karena gue punya kandang, punya kambing sendiri, gue bagi-bagi bos. Yang sakit sama sakit gue datang tetangga kasih. Udah bos. Oh nggak dijual. Awalnya enggak, gue sampling aja. Karena lo dulu Punya sendiri. Ini dulu. Ini udah ada di sini. Apa? Fungsi-fungsi dan Vaksin bisa nggak? pencernaan. Tadi tanya lagi, sembuh. Kalau literasinya lebih banyak lagi pak fungsinya. Iya. Kalau susu kambing itu nutrisinya dekat dengan ASI pak. Oh. Daripada sapi gitu. Daripada sapi. Kasih ke bayi coba tuh. Kalau kita percaya sama ibu kita berarti harus percaya dengan susu kambing. Ini pertanyaan mendasar. Iya bapak. Kenapa pilih yang betina nggak pilih yang
jadi peternak yang daging gitu? Karena kebutuhan susu kita kan masih 20%, Pak. Heeh. Masih cukup di 20% saja. Sisanya kan kita impor ya. Oh iya. Oh, Peluangnya masih- baru memenuhi 20%. Baru memenuhi 20%. Berarti pasarnya masih besar Pasarnya masih sekali. besar sekali. Masih 80% lagi. Masih 80% lagi, Pak. Kalau yang 280. impor, kalau yang impor tetap ada bau-bau kambing. Kalau impor biasanya skim, Pak, lebih ke skim. Pokoknya Lebih ke powder. yang pertama masuk. Ya, kayak ini. Pas nggak mau pakai baju. Lebih ke powder. Nanti sama mereka biasanya di industri dicairkan lagi. Tapi kalau yang powder ada bau-bau ini juga. Nggak ada kalau jadi Udah nggak bawa lagi. Berikutnya kita lihat ke sana langsung. Yang terkenal tuh ya Ini di bau- Etawa ya itu ya. Ada Bau pas udah diminum. Brandingnya ya. Pas Pas diminum. ditelan, tapi udahnya sebentar. Nanti pas sendawa juga. Bentar. Berarti asli kan? Oh iya asli. Nanti pas sendawa keluar lagi tuh. Apalagi kalau minumnya lo di situ toh, baunya lebih kerasa. Langsung ya? Minumnya di situ. Kata mah sambil ngambek. Tapi kriminya kerasa, Pak ya? Kerasa, lebih Kriminya kental. lebih daripada susu sapi ya? Iya. Oh ini produksi Mas sendiri di sini. Iya. Ini kenyang loh. UMKM Pak kecil. Iya kenyang. Lama bisa makan langsung. Wih, kenyang. Besok sore nanti baru makan. Oh iya nggak mungkin. Biasanya kalau saya minum pagi, itu siang masih tahan. Oh, berarti bisa juga buat orang miskin. Penunda lapar. 25.000 tuh bisa buat 22,5 buat 2 kali makan. Sama aja Buat diet ngewarteg bagus tuh. banget ini, Pak. Jadi tuh. Buktinya lu pasien tuh diet. Proteinnya kan tenang, tinggi diet. buat diet. Buat diet. Masalahnya saya Nggak gagal niat diet diet. tuh gara-gara mata. Kecuali kalau misalnya mata saya ditutup. Ah, gitu ya. Betul. Faktor utamanya di mata kok ya. Iya. Justru kalau yang nggak bisa diet itu udah nggak peduli lapar or enggak. Saya tergiur or enggak. Antara matanya ditutup atau mulutnya dijahit. Ah, iya. Oh jadi karena kebutuhan susunya lebih besar ya mungkin ya. Iya, Karena saya yang lihat daging pasar mungkin banyak pemain. Begitu nggak? banyak pemain. Lebih banyak pemain mungkin ya. Banyak banget pemain. Sama ini juga mas. Dulu kalau saya nganu petani, dulu kan langka nih susu. Semuanya main pedaging. Iya. Saya bilang ya, kalau susu itu pendapatannya harian. Iya itu. Gitu. Betul. Beda sama pedaging. Pedaging modalin terus Iya. nanti baru panen. Panen. Susu ini harian. Kalau namanya, coba kayak jamin nih, Bil. Kalau hanya 30 liter, itu di Bandung habis. Dalam Per, waktu 2 per tahun. hari ini Pak kalau kita mau main MBG sama Pak Rahmat selesai Pak. Kita nggak dapet susu Pak. Wih udah kebutuhan per hari ini Pak ya kebutuhan susu kambing luar biasa. Sampai kemarin Pak Rahmat merapatkan barisan ke peternak-peternak ayo ayo Langka. ayo komen, Bukan ayo sapi ya? komen. Bukan susu sapi ya? Yang Susu dicari. nggak cukup, Bos. Susu sapinya udah langka sekarang. Nggak cukup. Ada susu alternatif Kambing. sebenarnya kambing itu bukan alternatif, justru yang utama malah kambing harusnya. Karena secara nutrisi kan jauh lebih bagus daripada sapi. Cuman Karena mereka menyebutnya susu alternatif selain sapi. Cuma kayaknya lebih mahal ya jatuhnya. Jadi lebih mahal. ya karena masih jarang. Kalau sapi 6.000 seliter yang fresh. Heeh. Kambing 20. Iya jauh kan. Cara biaya jauh. Satu sapi bisa ngasih berapa liter susu? Iya. Iya. Ya, produksinya lebih mahal. Kami tadi 1,5 liter berarti sehari. Pagi 1 liter. Seekor. katanya. Pagi 1 liter, kalau sore katanya cuma setengahnya katanya. Ya 50% dari pagi. Kalau tergantung fase kering apa enggaknya sih Pak. Kalau kita memang rataan saya patok rataan di 2 liter 2 liter per hari per ekor. Average segitu. Kalau musim musim pengaruh Target nggak? kita sih. Musim hujan. Sekali, Pak. Iya hujan sama kemarau. Pengaruh sekali terhadap Volume susu. Apa kualitas? sebenarnya enggak juga. Karena kalau panas di siang hari itu mereka malas makan, itu yang menjadi pengaruh. Males makan. Malas makan, Pak. Nah, ketika dia malas makan, lebih malas makan, produksi Ya. turun. Karena Berarti dia harus menahan. tertutup lu pakai AC. Nah, harusnya gitu Pak, betul. Harusnya memang kalau idealnya ya, cuma kan Paling bagus ada yang kipasin sebelah dia. Jangan kalau udah Masang mati. itu ada boros listrik. Listrik. Kecuali Kecuali bikin listrik off grid. sayangnya kita tuh nggak stabil sih suhunya. Kalau bisa stabil Pak dengan apa? Kita bisa ngatur kelembapan tertentu, suhu ruang. Wah, tertentu. makin mahal itu harga susunya.
asik banget itu ternak kayak gitu. Banyak waste nggak sih Pak untuk susu sendiri? Kan maksudnya gini, kalau daging kan kita nggak usah pusing, Oke. jual aja kan, kecuali memang mungkin kena sakit ya. Tapi tantangannya di susu kan lebih ada pengelolaan, ada waste untuk misalkan gagal, basi atau kayak gimana. Misalkan kurang higienis, jadi hasilnya juga nggak bisa dipakai gitu. Ya plus minus sih Pak. Saya selalu melakukan sesuatu itu atau bisnis apapun ya gitu ya. Saya melihat pasar dulu. Saya melihat pasarnya dulu. Kebetulan dilalai saya di Jogja, pengolahannya banyak. Artinya kebutuhan susunya banyak. Terus saya compare dengan kebutuhan daging. Daging sebenarnya di Jogja banyak. Saya nggak tahu. Tahu saya di Jogja, Tegal, Iya santai. Jawa Timur masih oke. Iya. Kalau di Jawa Barat kan saya nggak ngerti. Peminat satean, toseng-tosengan itu apakah sebanyak atau produk olahannya sebanyak di Jogja, saya nggak ngerti.